Perintah Kaisar Naga. Bab 1751 sampai dengan 1760. Audiobook Novel Silat. Episode 176. Dev tahu bahwa jika itu 2 lawan 1, dia dan Yaiko dapat menahan pria itu, tetapi sekarang mereka tidak memiliki peluang untuk menang dalam 2 lawan 2, dan mereka mungkin tidak dapat bertahan bahkan dengan satu gerakan. Tapi tiba-tiba, gunung-gunung berguncang, seperti gempa bumi. Segera setelah itu, cahaya putih naik ke langit dari area terlarang, diikuti dengan ledakan hebat. Pria dan wanita itu menghentikan tangan mereka secara bersamaan, melihat ke arah area terlarang dengan ekspresi serius. Cahaya perlahan menghilang, dan kemudian nafas yang sangat menakutkan keluar dari area terlarang. Itu. Pria dan wanita itu melebarkan mata mereka pada saat bersamaan, dan wajah mereka menjadi sangat jelek. Dalam kegelapan, 2 sosok keluar dari area terlarang. Yang berjalan di depan adalah Jarvis, tetapi saat ini napas Jarvis sangat lamban, dan wajahnya juga jelek, terlihat bahwa dia menghabiskan banyak energi untuk melakukan mantra ini. Dan di belakang Jarvis adalah tubuh daging dari iblis darah, sekarang telah menjadi mayat boneka. Mata iblis darah kosong, berdiri seperti robot. Tuan Chen, saya berhasil. Jarvis berkata dengan lemah. Oke, kamu istirahat dulu. Dev meminta Jarvis untuk duduk dan beristirahat, sementara kesadarannya sendiri memasuki tubuh iblis darah, dan langsung terhubung dengan kesadaran garis keturunan yang tersisa di tubuh iblis darah. Dev sangat gembira, meskipun dia dalam keadaan berantakan sekarang, dia masih tidak bisa menahan tawa. Tapi saat ini, wajah pria dan wanita itu sangat jelek. Cepat, bunuh anak itu, kesadaran anak itu telah terhubung dengan tubuh iblis darah. Wanita itu sepertinya melihat sesuatu dan berkata dengan tergesa-gesa. Pria itu melompat, nyala api di tubuhnya membakar lebih kuat, dan napasnya menjadi sangat ekstrim. Aura menakutkan menyelimuti Dev, dia ingin membunuh Dev dengan satu pukulan, dan dia tidak bisa membiarkan Dev hidup. Merasakan aura yang menakutkan, Dev segera mengaktifkan kesadarannya, dan tubuh fisik iblis darah itu melompat, langsung menghalangi pria di depannya. Pria itu tidak berhenti sedikit pun, tetapi meninju iblis darah dengan tinjunya. Setelah suara keras, bahkan tidak ada jejak sedikit pun di tubuh iblis darah. Sebaliknya, pria itulah yang merasakan kekuatan kejutan besar datang, dan lengannya tertekuk dengan aneh. Melihat lengannya yang patah, hati pria itu sangat terkejut. Ini, bagaimana bisa begitu kuat? Pria itu tidak percaya. Iblis darah jelas tidak bergerak. Pukulannya pada iblis darah tidak menyebabkan kerusakan pada iblis darah. Sebaliknya, lengannya patah. Pergilah, kamu tidak bisa tinggal di sini lagi. Pria itu berkata kepada wanita itu. Wanita itu juga melihatnya, jadi dia mengangguk, dan keduanya melompat. Bunuh mereka? Di sini lagi. Dev memerintahkan iblis darah. Bagaimana Dev bisa membiarkan mereka pergi setelah memukuli dirinya dengan sangat memalukan? Iblis darah mendapat perintah, tubuhnya sepertinya tidak bergerak, tapi dia langsung pergi ke belakang pria itu. Pria itu terkejut, dan secara naluriah berbalik dan meninju. Tapi iblis darah itu mengangkat tangannya secara langsung, meraih tinju pria itu, dan menghancurkan tinju itu dengan seluruh kekuatannya. Apa? Teriakan kesakitan keluar dari mulut pria itu. Ketika wanita itu mendengar teriakan pria itu, dia tidak berani berhenti sedikit pun, dia bahkan tidak berani melihatnya, dan dengan cepat berlari ke kejauhan. Segera setelah itu, iblis darah menampar pria itu, tamparan ini langsung menghancurkan kepala pria itu. Engah! Kepala pria itu langsung berlumuran darah, dan dia langsung mati, bahkan jiwanya menghilang dalam asap. Saat ini, wanita itu sepertinya merasakan hilangnya aura pria itu, dan setelah melihat ke belakang, dia terus berlari ke depan. Setan darah hendak mengejar wanita itu, tetapi dihentikan oleh Dev. Kembalilah, berhenti mengejar. Mendengar perintah Dev, iblis darah muncul di depan Dev dalam sekejap seolah-olah sedang bepergian melintasi waktu. Melihat kekuatan iblis darah, Dev tidak bisa menahannya, dia lebih bahagia daripada melihat seorang wanita. Dengan adik laki-laki yang tak terkalahkan di sisiku, aliansi seni bela diri macam apa itu sampah. Saat Dev bersemangat, Jarvis langsung menuangkan air dingin ke Dev.
Tuan Chen, saya tidak memiliki tubuh yang bagus, jadi saya tidak dapat menggunakan mantera sepenuhnya. Mayat boneka ini hanya dapat bertahan selama 7 hari, dan setelah 7 hari, ia akan menjadi mayat lagi. Jarvis berkata kepada Dev. Ketika Dev mendengar ini, kegembiraan aslinya menghilang seketika. 7 hari kemudian, saya merapal mantra, tidak bisakah saya terus menyempurnakannya? Jarvis tersenyum kecut. Tuan Chen, Anda tidak dapat memurnikan mayat boneka dengan kekuatan yang sama untuk kedua kalinya, tetapi Anda dapat menyimpan mayat itu, dan ketika Anda memiliki jiwa yang cocok, Anda dapat menggunakan jiwa untuk mengendalikan mayat itu lagi. Ketika Dev mendengar ini, ada secercah harapan di hatinya yang putus asa, tetapi 7 hari sudah cukup untuk memusnahkan aliansi seni bela diri. Menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan mayat boneka ini untuk menghancurkan aliansi seni bela diri? Dev bertanya. Jarvis telah berada di aliansi seni bela diri selama lebih dari 20 tahun, dia pasti mengetahui beberapa informasi orang dalam tentang serikat seni bela diri. Tapi Jarvis menggelengkan kepalanya, Tuan Chen, air di aliansi seni bela diri sangat dalam. Saya tidak tahu banyak tentang aliansi seni bela diri, tetapi mayat boneka ini tidak terkalahkan. Dia hanya mayat, dan kekuatannya pasti tidak sebaik saat dia masih hidup. Dan untuk boneka mayat, kekuatan pengontrol juga ada hubungannya dengan itu, tetapi seharusnya mudah untuk berurusan dengan orang-orang aliansi seni bela diri saat ini. Ketika Dev mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, "Cukup. Kekuatanku sendiri harus bertambah. Aku tidak bisa mengandalkan mayat untuk perlindungan sepanjang hari." Tuan Chen, bagaimana dengan Tuan Hu? Saat ini, Yaiko memikirkan Matt dan tidak melihatnya selama ini. Sial, rusak, aku lupa Tuan Hu. Ketika Dev mendengar ini, dia segera berlari menuju aula utama. Tetapi pada saat ini, Matt sedang berbaring di aula penuh dengan bekas luka, dengan darah yang keluar dari mulutnya. Tuan Hu, Tuan Hu. Melihat Matt seperti itu, Dev merasa bersalah untuk beberapa saat. Jika bukan karena Matt mencoba menyelamatkannya, dia tidak akan menjadi seperti ini. Dev meletakkan tangannya di tubuh Matt, dan menemukan bahwa Matt tidak mati, dan masih hidup, jadi dia buru-buru menyalurkan gelombang kekuatan spiritual ke tubuh Matt. Uhuk uhuk uhuk. Matt terbatuk 3 kali, dan akhirnya membuka matanya perlahan. Melihat Matt telah bangun, Dev bertanya dengan gembira. Tuan Hu, apakah Anda baik-baik saja? Halus, lembut, putih. Matt mengomel. Dev tercengang, dia tidak tahu apa yang akan dikatakan Matt ini. Tapi segera, Dev mendengarnya, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Matt ini sedang sekarat, dan dia masih memikirkan paha seputih salju wanita itu. Karena Dev tahu bahwa tubuh iblis darah tidak akan bertahan selama beberapa hari, jadi dia menempatkan Matt di Pulau Penglai, biarkan Neil memperlakukannya dengan hati-hati, lalu membawa Yaiko dan yang lainnya langsung kembali ke ibu kota. Kembalinya Yaiko membuat Ellie dan yang lainnya sangat senang. Gadis-gadis itu bisa bermain dengan gembira lagi di Istana Teratai Merah. Adapun rencana Dev untuk menghancurkan aliansi seni bela diri, dia tidak memberitahu Ellie dan gadis-gadis lain bahwa dia takut mereka akan mengkhawatirkannya, dan bahwa mereka akan berada dalam bahaya jika mereka mengikutinya. Dev membawa Jarvis dan Iblis Darah kembali ke keluarga naga, dan sekarang Naga 5 bertanggung jawab atas keluarga naga. Dev, saat kamu pergi, aliansi seni bela diri menganggur. Aku tidak tahu di mana mereka menemukan para master. Kudengar sudah ada 8 Wuhou Agung di aliansi seni bela diri. Setelah melihat Dev, Naga 5 buru-buru berkata. 8 Wuhou Agung? Dev sedikit terkejut, di mana mereka menemukan begitu banyak Wuhou Agung? Pada saat ini, Jarvis di samping berbicara, tidak mengherankan jika aliansi seni bela diri telah merekrut 8 Wuhou Agung. Saya tahu bahwa ada Wu Sheng di aliansi seni bela diri. Wu Sheng. Kali ini, Dev bahkan lebih terkejut. Itu benar, hierarki aliansi seni bela diri sangat ketat, dan aliansi seni bela diri yang Anda lihat hanyalah permukaan dari aliansi seni bela diri. Orang-orang dari aliansi seni bela diri yang sebenarnya berada di alam rahasia dan secara langsung mengendalikan semua ini. Mereka akan menggunakan logo pada jubah hitam untuk membedakan antara tingkatan.
Saya mendengar bahwa jubah emas hitam tertinggi adalah Wu Sheng, tapi saya belum pernah melihatnya. Jarvis berkata kepada Dev. Naga 5 memandang Jarvis, dan bertanya pada Dev dengan rasa ingin tahu, Dev, siapa orang ini? Sepertinya dia sangat mengenal aliansi seni bela diri. Dia teman saya. Dev menjelaskan dengan santai, dan kemudian bertanya kepada Jarvis. Bagaimana kamu tahu begitu banyak tentang aliansi seni bela diri? Jarvis menggelengkan kepalanya, saya hanya mengetahui hal-hal ini, tetapi masih ada banyak rahasia di aliansi seni bela diri, dan inilah yang dikatakan Douglas kepada saya. Namun, pemimpin aliansi seni bela diri memiliki kekuatan yang sangat kecil, jadi dia tidak tahu banyak, tetapi aliansi seni bela diri tidak akan pernah seperti yang Anda lihat di depan mata Anda. Jika kamu ingin menghancurkan aliansi seni bela diri secara langsung dan mencabutnya, aku khawatir itu tidak mungkin. Namun, jika kamu ingin menyelamatkan pacarmu, mengandalkan mayat boneka ini sekarang, kamu mungkin bisa berhasil. Jarvis menjelaskan kepada Dev secara detail, dan kata, teman, yang Dev sebut barusan benar-benar menghangatkan hati Jarvis. Apakah berhasil atau tidak, aku harus mencoba. Dev menunjukkan tatapan tegas di matanya. Aliansi Seni Bela Diri Kyoto. Sejak Charlton menggantikan Zeke sebagai pemimpin aliansi, dia memanggil banyak jubah tembaga hitam dan bahkan 7 jubah perak hitam. Sejak Dev mendirikan sekte Gerbang Naga, aliansi seni bela diri hampir menjadi objek penghindaran oleh semua orang. Tidak ada keluarga sekte yang bergabung dengan aliansi seni bela diri. Bahkan mantan keluarga Gerbang Naga telah memilih untuk meninggalkan aliansi seni bela diri. Charlton hampir menjadi komandan tanpa bawahan, tetapi untuk meningkatkan kekuatan aliansi seni bela diri dan membiarkan banyak sekte mengetahui kekuatan aliansi seni bela diri lagi, Charlton langsung menerapkan dan memobilisasi banyak jubah tembaga hitam dan bahkan 7 jubah perak. Anda harus tahu bahwa jubah hitam dan perak ini semuanya adalah Wuhou Agung, masing-masing sangat kuat, bahkan jubah tembaga hitam itu juga sangat kuat. Kali ini, setelah melihat kekuatan aliansi seni bela diri, banyak keluarga sekte mulai mendekati aliansi seni bela diri. Tidak mungkin, ada terlalu banyak orang bodoh, dan dalam masyarakat ini di mana kekuatan adalah hal terpenting, orang-orang itu akan pergi ke tangan siapapun yang lebih kuat. Di aula aliansi seni bela diri Kyoto, Charlton Yi memegang belati suci, dan wajahnya tidak terlalu tampan. Dia tidak mengerti bahwa Zeke mampu membuat dirinya pergi berlatih di ruang rahasia. Awalnya, Charlton mengira ketika dia menggantikan Zeke, Zeke tidak akan berharga dan pasti akan dieksekusi, tetapi dia tidak menyangka bahwa Zeke dikirim untuk berlatih di ruang rahasia. Bahkan jika dia tidak puas, Charlton tidak berani mengeluh sama sekali, karena kekuatan yang maha kuasa, tidak ada yang berani melawan. Baru-baru ini, keberadaan Dev tidak menentu, tapi ini hal yang baik bagi kami. Selama dia tidak mengganggu kami tidak perlu mencarinya lagi. Semua orang hanya perlu berkultivasi dengan ketenangan pikiran. Aku akan memberikan prioritas untuk memasok darah gadis itu kepadamu. Sekarang aliansi seni bela diri telah menjadi seperti ini, yang maha kuasa sangat marah, jadi kita harus bekerja sama untuk membuat aliansi seni bela diri berkembang. Menghadapi jubah tembaga hitam dan jubah perak hitam di bawah, kata Charlton dengan tenang. Namun, tidak satu pun dari orang-orang berjubah hitam ini yang mengatakan apa-apa, mereka tahu betapa sulitnya membuat aliansi seni bela diri bersinar kembali. Charlton memandang orang-orang ini tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan wajahnya menjadi sedikit jelek. Orang-orang ini sangat cerdas dalam hati mereka tahu betapa sulitnya membuat aliansi seni bela diri mendapatkan kembali kejayaannya. Sekarang orang-orang ini hanya ingin mengalihkan tanggung jawab kepada Charlton, yang menjadikan Charlton sebagai pemimpin, mereka tidak lebih dari pembantu yang diundang. Charlton juga menyesalinya saat ini, menyesal membuat kekacauan seperti itu, mengapa dia menjadi pemimpin aliansi seni bela diri ini. Tapi apa gunanya menyesal sekarang? Sekarang Charlton hanya berharap Dev berhenti berkonflik dengan aliansi seni bela diri dan membiarkannya mengembangkan aliansi seni bela diri dengan baik. Tetapi pada saat ini, terdengar suara teguran di luar pintu aliansi seni bela diri. Kamu siapa? Apakah kamu tahu bahwa itu kejahatan untuk masuk tanpa izin ke aliansi seni bela diri?
Seseorang menegur dengan keras, yang membuktikan bahwa seseorang membobol aliansi seni bela diri. Setelah mendengar ini, wajah Charlton menjadi sangat jelek. Orang-orang ini benar-benar tidak menganggap serius aliansi seni bela diriku. Kali ini, aku harus memberi mereka pelajaran. Selama periode waktu ini, selalu ada orang yang masuk ke aliansi seni bela diri tanpa memberitahu mereka, dan mereka memandang rendah aliansi seni bela diri sama sekali. Charlton bangkit dan berjalan keluar, sementara pria berbaju hitam itu mengikuti di belakang. Begitu dia berjalan ke pintu, Charlton melihatnya. Dev mendorong penjaga aliansi seni bela diri, dan berjalan dengan angkuh. Ada seseorang di belakangnya, tetapi orang itu tanpa ekspresi dan kusam, seperti orang bodoh. Dev. Melihat Dev memasuki aliansi seni bela diri, Charlton mengerutkan kening. Baru saja, dia berharap Dev tidak akan datang ke aliansi seni bela diri untuk membuat masalah, tapi Dev datang sekarang. Dev melirik Charlton, dan kemudian berkata dengan ringan, "Sekarang aliansi seni bela diri, Anda memiliki keputusan akhir." Charlton mengangguk, "Ya, saya pemimpinnya sekarang." "Oke, kalau begitu aku akan bicara denganmu." Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung berjalan ke aula, sama sekali mengabaikan Charlton dan orang-orang berjubah hitam itu. Sekarang Dev memiliki iblis darah yang mengikuti di belakangnya, tentu saja dia tidak akan takut pada orang-orang dari aliansi seni bela diri ini. Melihat Dev seperti itu, Charlton langsung marah, tapi demi situasi keseluruhan, Charlton menahan amarahnya dan mengikutinya masuk. "Dev, apa yang kamu lakukan di aliansi seni bela diriku? Apakah kamu tidak takut tidak akan ada jalan kembali?" Charlton mengagumi keberanian Dev. "Aku di sini, aku tidak berniat pergi. Kamu tahu kenapa aku di sini? Jika kamu bisa membiarkan pacarku pergi, aku bisa membiarkan aliansi seni bela diri. Kalau tidak, aliansi seni bela diri akan menghilang di dunia ini hari ini," kata Dev dengan wajah serius. Ketika Charlton mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. "Dev, kamu memang memiliki beberapa keterampilan, bukankah kamu hanya seorang Wuhou Agung? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Izinkan saya memberitahu Anda, kami sekarang memiliki 8 Wuhou Agung, tidak ada yang lebih lemah dari Anda. Mengapa Anda datang ke sini untuk meminta seseorang? Aku bisa membuatmu tetap hidup, tapi kamu harus bersujud untuk berterima kasih." Charlton memegang belati suci di tangannya, dengan seringai di wajahnya. Dan orang-orang berjubah hitam itu juga memiliki sarkasme di mata mereka. Jika Dev memanggil semua kekuatan sekte gerbang naga untuk datang dan bertarung sampai mati dengan aliansi seni bela diri, mungkin mereka akan takut. Tapi sekarang Dev hanya membawa 1 orang. Dengan begitu banyak dari mereka, bagaimana mungkin mereka takut pada Dev? Dev sama sekali tidak peduli dengan kata-kata Charlton, tetapi tetap tenang dan berkata, "Aku memberimu kesempatan, jika kamu tidak menghargainya, maka kamu jangan menyalahkanku." Charlton tersenyum, "Dev, izinkan saya memberitahu Anda, pacar Anda dikurung di penjara bawah tanah, tidak ada yang bisa mencegahnya, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Saya sendiri tidak punya hak. Bahkan jika saya memiliki hak, mengapa saya harus melepaskan pacar Anda? Apa hanya karena mulut Anda yang menyombongkan diri?" Saat berbicara, aura yang kuat keluar dari tubuh Charlton, dan aura ini langsung menyelimuti Dev. Dev memancarkan cahaya keemasan redup, melawan penindasan aura Charlton. Aura di tubuh Charlton menjadi semakin kuat, sementara cahaya keemasan di tubuh Dev menjadi semakin menyilaukan. Keduanya bertindak seperti ini, tapi tidak ada yang bergerak, dan tidak ada yang mundur. Kedua nafas itu bertabrakan satu sama lain secara terus-menerus. Charlton sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka Dev tampak lebih lemah dari dirinya, tapi kali ini, Dev tidak ketinggalan dalam pertarungan uji coba ini. Pada saat ini, Charlton telah mengerahkan auranya secara ekstrim, tetapi Dev tetap tidak bergerak. Orang-orang berjubah hitam di sekitar mundur beberapa langkah secara bersamaan, mereka tidak ingin menyia-nyiakan kekuatan mereka untuk melawan kekuatan koersif ini. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa aura di seluruh aula telah mengamuk secara ekstrim. Kedua aura itu saling terkait, dan paksaan yang menakutkan telah mengubah meja, kursi, dan bangku menjadi bubuk. Tapi iblis darah yang berdiri di belakang Dev tidak berubah sama sekali. Tubuhnya tidak bergerak dan wajahnya tanpa ekspresi. Ledakan.
Akhirnya, Charlton dan Dev mundur selangkah pada saat yang sama, dan aura di tubuh mereka langsung menghilang. Dalam konfrontasi ini, dua orang imbang, dan tidak ada yang menang. Dev, kamu sangat bodoh dan tidak takut sehingga kamu berani menerobos aliansi seni bela diri kami sendirian dengan kemampuan kecilmu. Tanpa orang lain, aku bisa dengan mudah membunuhmu dengan belati suci di tanganku. Charlton memandang Dev dengan jijik dan berkata, benarkah? Aku berdiri di sini, kamu menginginkan hidupku, kamu bisa datang dan mengambilnya kapan saja. Dev mentangkan tangannya dan tampak acuh tak acuh. Melihat penampilan acuh tak acuh Dev, Charlton benar-benar tidak berani melakukan apapun untuk sementara waktu, dia tidak tahu apa rencana Dev. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Apa? Tidak berani melakukannya? Karena kamu tidak berani melakukannya, biarkan pacarku keluar. Jika kamu memaksaku melakukannya, aliansi seni bela diri akan lenyap. Melihat Charlton seperti itu, Dev mencibir. Kenapa aku harus membunuhmu? Charlton mendengus dingin dan mundur, kalian, bunuh dia. Charlton tidak melakukan apa-apa, tetapi membiarkan jubah hitam dan perak yang melakukannya. Jubah hitam dan perak dari 7 Wu Agung sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Dev. Satu gerakan oleh satu orang dapat meledakkan Dev menjadi sampah. Ketika Charlton berbicara, 7 jubah hitam dan perak tidak bisa tidak mendengarkan, mereka semua maju selangkah dan mengepung Dev dalam sekejap. Aura yang memancar dari 7 jubah hitam dan perak membuat seluruh aliansi seni bela diri gemetar. Dev memandang ketujuh orang itu dengan dingin, dengan cahaya dingin di matanya. Bunuh mereka semua, jangan tinggalkan siapapun. Dev berkata dengan dingin. Charlton terkejut, dan buru-buru melihat keluar, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada orang di luar. Jadi dengan siapa Dev berbicara? Mungkinkah pria yang tampak membosankan di belakangnya? Charlton segera memeriksanya, dan iblis darah tidak bernafas, seperti orang mati. Seberapa kuat orang seperti ini? Iblis darah menerima perintah Dev dan mengambil langkah maju untuk memblokir Dev. Dan Dev, dengan senyum dingin di wajahnya, langsung mundur ke dinding. Menghadapi iblis darah, 7 jubah hitam dan perak saling memandang dengan cemas, tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Seorang pria berwajah tumpul berdiri, tanpa nafas di tubuhnya, mereka tidak tahu apakah harus bergerak. Bunuh orang bodoh ini bersama-sama, kata Charlton. Jubah hitam dan perak mengangguk, lalu meninju iblis darah. Pukulan ini, jubah hitam dan perak tidak menggunakan semua kekuatannya. Lagi pula, untuk menghadapi orang tak bernyawa seperti ini, hanya membutuhkan 10% dari kekuatannya, dan dia bisa mengalahkannya sampai menjadi bubur. Melihat jubah hitam dan perak itu sangat memandang rendah iblis darah, Dev tertawa dan menonton pertunjukan dari pinggir lapangan. Akan jauh lebih baik jika ada kacang rebus saat ini. Jubah hitam dan perak itu meninju iblis darah, dan mengenai dada iblis darah. Ledakan. Meski tidak menggunakan kekuatan penuh, pukulan ini juga merupakan kekuatan puluhan ribu kati, tidak masalah meledakkan gunung. Tapi pukulan pada iblis darah ini seperti kentut. Iblis darah tidak bereaksi sama sekali, tetapi jubah hitam dan perak itu tiba-tiba merasakan kekuatan kejutan yang sangat besar, dan kemudian tulang lengannya patah seketika, menembus kulit dan memperlihatkannya. Tulang putih dan darah merah cerah membuat pemandangan menjadi sangat menakutkan. Semua orang terkejut dengan adegan ini. Terutama jubah hitam perak yang bergerak, terkejut sesaat, dan kemudian dengan cepat mundur. Dia tahu bahwa pria di depannya jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Tapi saat jubah hitam perak mundur, iblis darah bergerak, dan iblis darah menampar. Tamparan ini tampak lambat, tetapi sangat cepat. Jubah hitam dan perak itu bahkan tidak sempat bereaksi, langsung ditampar. Kepala jubah perak hitam ditampar oleh iblis darah, darah merah berceceran di mana-mana, dan bau darah yang mengerikan meresap ke udara. Kali ini, Charlton dan orang-orang berjubah hitam tercengang. Bagaimana ini mungkin? Charlton melihat kematian tragis jubah perak, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ini Wu Agung, Wu Agung. Bagaimana bisa dibunuh dengan satu tamparan? Ini seperti menampar lalat sampai mati. Ini terlalu keterlaluan kan? Kekuatan macam apa yang bisa menampar mati Wu Agung dengan satu tamparan? Wu Sheng.
Otak Charlton merasa sedikit di luar kendali saat ini. Dan jubah hitam dan perak lainnya memandang teman mereka yang ditampar sampai mati, dan semuanya memiliki wajah yang sangat jelek. Kali ini, jubah hitam dan perak yang tersisa tidak ada yang berani maju, dan mereka mundur selangkah tanpa sadar. Jika kamu melepaskan pacarku sekarang dan meminta maaf sambil berlutut, aku bisa menyelamatkan hidupmu, kata Dev. Charlton berkata dengan wajah dingin. Dev, jangan berpuas diri. Meskipun aku tidak tahu di mana kamu mempekerjakan Master, jangan remehkan aliansi seni bela diri kami. Bahkan jika orang yang kamu undang adalah Wu Sheng, lalu kenapa? Apakah menurutmu tidak ada Wu Sheng di aliansi seni bela diri kami? Senjata suci di tanganku juga bisa menunjukkan kekuatan seorang Wu Sheng. Charlton memegang belati suci, dan nafas di tubuhnya terus meningkat. Oke, bunuh mereka semua. Dev berhenti berbicara omong kosong dan langsung mengendalikan iblis darah untuk melakukannya. Ayo pergi bersama, bahkan jika itu adalah Wu Sheng, kita tidak perlu takut, kata Charlton dengan keras. 6 jubah hitam dan perak yang tersisa hanya bisa mengertakkan gigi dan menyerang bersama. Itu karena mereka tidak berani melarikan diri. Orang harus tahu bahwa hukuman yang maha kuasa untuk para desertir adalah hidup lebih buruk daripada kematian. Keenam jubah hitam dan perak semuanya menuju ke arah iblis darah, tetapi Charlton yang memegang belati suci, sebenarnya mencari kesempatan untuk memberikan pukulan fatal pada iblis darah. Tapi sebelum Charlton bisa bergerak, dia melihat iblis darah melambaikan telapak tangannya yang besar. Satu tamparan, dan kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, 6 jubah hitam dan perak berubah menjadi mayat tanpa kepala, dan seluruh aula dipenuhi dengan bau darah yang pekat. Charlton, yang awalnya ingin melakukan sesuatu, tiba-tiba menjadi idiot. Dia menatap kosong pada mayat di tanah, wajahnya penuh kengerian. Anda harus tahu bahwa jubah hitam dan perak ini semuanya adalah Wu Hou, dan beberapa di antaranya bahkan merupakan kekuatan Wu Hou agung di peringkat 2, dan tidak ada yang lebih lemah darinya. Tapi keberadaan semacam ini di puncak dunia seni bela diri ditembak mati begitu saja? Masalahnya adalah satu tamparan membunuh satu, dan bahkan jiwa berjubah hitam dan perak ini tidak punya waktu untuk melarikan diri. Dalam sekejap, itu menghilang. Melihat ini, jubah tembaga hitam itu tidak bisa menahan diri satu persatu, mereka semua kehabisan tenaga, bahkan jubah hitam dan perak itu tidak cocok untuk tamparan seseorang, jubah tembaga hitam ini mungkin meledak sampai mati dalam satu nafas. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Dengan kata-kata Dev, sosok iblis darah sedikit bergetar, dan kemudian dia muncul di depan jubah tembaga hitam itu. Tidak ada yang melihat bagaimana iblis darah bergerak, itu seperti berteleportasi. Apa? Ketika jubah tembaga hitam itu melihat ini, mata mereka penuh dengan ketegasan, dan kemudian mereka semua bergegas menuju iblis darah. Mereka tahu bahwa hanya dengan bekerja keras mereka dapat memiliki kesempatan. Lebih dari selusin jubah tembaga hitam bergegas menuju iblis darah. Di sisi lain, iblis darah menamparkan kedua telapak tangannya, satu tamparan, dan menampar jubah tembaga hitam itu berkeping-keping, tidak menyisakan buih. Ada lebih dari selusin jubah tembaga hitam, dan dalam sekejap mata, tidak ada yang tersisa, bahkan mayat. Melihat pemandangan di depannya, wajah Charlton sangat dingin. Memegang belati suci rat-rat di tangannya, tampaknya belati suci ini adalah jimat penyelamat hidupnya. Ini adalah senjata suci, meskipun tidak dapat menangani iblis darah, tetapi dengan senjata suci di tangan, Charlton memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri. Apakah kamu ingin berbicara denganku sekarang? Jika aku membiarkan pacarku pergi, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Dev berkata kepada Charlton. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku tidak memenuhi syarat untuk melepaskan pacarmu, biarkan aku memberitahumu, bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa membuka ruang bawah tanah. Kata Charlton tanpa ekspresi. Kalau begitu karena kamu tidak berguna, hanya ada satu jalan buntu. Setelah Dev selesai berbicara, dia melirik iblis darah itu, dan iblis darah itu perlahan berjalan menuju Charlton. Jangan lupakan senjata suci di tanganku. Berbicara tentang aura, Charlton langsung memasuki belati suci, dan kemudian belati suci memancarkan cahaya, dan aura menakutkan mulai menyebar. Aura Wu Sheng di dalam belati suci tidak hanya kental,
tetapi aula itu dipenuhi dengan paksaan yang menakutkan. Di bawah paksaan ini, kaki Dev mulai bergetar, dan akhirnya dia berlutut dengan satu kaki. Dev tidak tahan sama sekali di bawah aura Wusheng. Melihat Dev berlutut, Charlton penuh percaya diri. Awalnya aku menjanjikanmu senjata bela diri ini, tapi kamu masih tidak menyukainya, sekarang kamu tahu kekuatannya. Charlton mencibir, lalu mengangkat tinggi Vajra di tangannya. Dalam sekejap, aura yang menakutkan terus memancar, dan tepat di atas belati suci, sinar yang menyilaukan meledak, dan sinar cahaya itu langsung menuju ke iblis darah. Dev langsung dikirim terbang oleh cahaya yang menyilaukan. Di depan senjata Wusheng, Dev bahkan tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan. Pada saat ini, Dev benar-benar telah melihat kekuatan seorang Wusheng. Ini hanya sinar nafas yang memancar dari senjata Wusheng. Jika itu adalah Wusheng sejati, bukankah kekuatannya akan lebih menakutkan? Memikirkan kata-kata Jarvis, mengatakan bahwa ada Wusheng di aliansi seni bela diri, wajah Dev penuh kekhawatiran. Tapi sekarang untungnya dia memiliki iblis darah, jadi dia bisa menangani Charlton dengan mudah, jika tidak, Dev benar-benar tidak bisa menangani senjata suci ini. Iblis darah mengabaikan sinar cahaya yang memancar dari belati suci. Untaian kekuatan Wusheng terus menghantam iblis darah. Tapi untuk tubuh iblis darah yang menakutkan, itu seperti menggaruk gatal. Di depan Charlton, iblis darah menamparnya dengan tamparan. Charlton terkejut, dan meraung keras, belati suci di tangannya bersinar lebih terang. Masih mengabaikan cahaya, iblis darah menampar belati suci Charlton secara langsung. Kekuatan Wusheng yang berasal dari belati suci langsung dihancurkan oleh tamparan iblis darah. Charlton merasa lengannya akan patah, dan belati suci di tangannya terbang dalam sekejap. Tanpa paksaan dari nafas belati suci, Dev langsung bangkit, melompat menuju belati suci. Melihat Dev ingin mendapatkan belati suci, Charlton sangat cemas, tetapi menghadapi iblis darah, dia tidak punya pilihan selain lari untuk hidupnya, jadi dia tidak punya pilihan selain melepaskan belati suci. Charlton berbalik untuk melarikan diri, tetapi setelah Dev mendapatkan belati suci, kekuatan Wusheng pergi ke arah Charlton. Charlton hanya bisa merasakan aura menakutkan datang ke arahnya dari belakang, dan sebelum dia punya waktu untuk bereaksi, dia terkena aura Wusheng. Charlton jatuh dengan keras ke tanah, memuntahkan darah segar, jelas terluka parah. Iblis darah hendak maju untuk berurusan dengan Charlton, tetapi dihentikan oleh Dev. Jangan bunuh dia. Dev berencana untuk meminta Charlton membawanya ke penjara bawah tanah untuk menyelamatkan Yuki. Iblis darah berhenti, lalu mundur, dan Dev berjalan ke Charlton dengan belati suci, dan berkata dengan dingin, sekarang kamu tidak punya kesempatan, bawa aku ke penjara bawah tanah. Charlton memandangi iblis darah, lalu ke belati suci di tangan Dev, menarik napas dalam-dalam dan berkata, bahkan jika kamu memasuki ruang bawah tanah, tidak mungkin menyelamatkan pacarmu. Berhentilah omong kosong, bawa saja aku. Apakah aku bisa menyelamatkannya atau tidak? Itu adalah urusanku sendiri. Dev mengulurkan tangan dan menarik Charlton. Seperti anjing mati, Charlton mengikuti Dev ke belakang aliansi seni bela diri. Di depan bebatuan, Dev berkata, pergi dan buka ruang bawah tanah. Charlton tidak berani membukanya, karena dia tahu konsekuensi mengkhianati Yang Maha Kuasa. Dev, bahkan jika kamu membuka ruang bawah tanah, kamu benar-benar tidak bisa menyelamatkan pacarmu. Dia dikunci di sel khusus, dan kamu tidak bisa menyelamatkannya. Kata Charlton dengan wajah pahit. Dev memandang Charlton dengan dingin, dan tiba-tiba kesadaran ilahi memasuki pikiran Charlton. Charlton, yang terluka parah, bagaimana dia bisa menahannya? Indra ilahi Dev menyiksa Charlton dengan putus asa. Charlton merasakan sakit kepala yang akan pecah, dan itu sama menyakitkannya dengan 10.000 cacing. Buka penjara bawah tanah, kamu tidak harus menderita. Dev berkata kepada Charlton. Charlton tidak punya pilihan selain setuju, dan kemudian berjalan ke bebatuan, mengaktifkan mantranya, dan perlahan memindahkan bebatuan, membuka pintu masuk penjara bawah tanah. Melihat penjara bawah tanah dibuka, Dev sangat gembira. Dia akan bergegas masuk, tetapi setelah dipikir-pikir, dia takut mungkin ada jebakan di dalam, jadi dia membiarkan Charlton berjalan terlebih dahulu. Charlton berjalan di depan, dan Dev mengikuti di belakang.
Berjalan jauh ke sel Yuki, Dev tidak bisa menahan diri, dan tiba-tiba bergegas menuju sel. Memegang erat pintu besi sel dengan kedua tangan, dia berteriak Yuki. Saat ini, Yuki sedang duduk di tempat tidur. Fasilitas di dalam sel sangat bagus, dan ada semua kebutuhan sehari-hari yang diperlukan. Mendengar teriakan Dev, Yuki terkejut, dan buru-buru menoleh untuk melihat. Ketika dia melihat Dev, dia langsung menangis. Dev. Yuki bergegas ke pintu tua, memegang erat tangan Dev. Bagaimana kamu bisa masuk? Apakah mereka juga menangkapmu? Tidak, aku di sini untuk menyelamatkanmu, dan aku akan segera menyelamatkanmu. Dev membelai wajah Yuki. Meskipun Yuki terlihat baik, dia telah lama di penjara di sini, dan suasana hatinya sangat rendah. Cepat, buka penjara bawah tanah, segera buka penjara bawah tanah. Dev tidak sabar memerintahkan Charlton. Saya tidak bisa membuka pintu penjara ini, kata Charlton. Kentut, kamu pasti bisa membukanya, jika tidak, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Dev tampak marah, lalu meninju dan menendang Charlton. Di depan Dev, Charlton hanya bisa menggulung tubuhnya dan membiarkan Dev meninju dan menendangnya. Segera, Charlton dipukuli dengan bekas luka di sekujur tubuhnya, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak bisa membukanya, aku tidak berhak membuka pintu penjara ini. Kalau begitu katakan padaku, siapa yang bisa membuka pintu penjara ini? Siapa yang bisa membukanya? Dev menarik Charlton, meraih kerahnya dengan kuat dan bertanya. Zeke, dia bisa membukanya, dia punya cara untuk membuka pintu sel. Charlton melihat Dev yang hampir gila, dan sedikit takut, jadi dia menjual Zeke. Di mana Zeke? Suruh dia keluar. Dev meraung, menyuruh Zeke keluar. Tapi Zeke sama sekali tidak bergabung dengan aliansi seni bela diri, tetapi berlatih di ruang pelatihan khusus aliansi seni bela diri. Bahkan Charlton tidak tahu di mana Zeke berada. Tidak, aku tidak tahu, Zeke diperintahkan untuk berlatih. Charlton menjelaskan dengan hati-hati. Aku tidak percaya itu tidak bisa dibuka. Dev dengan kuat menggenggam pintu penjara dengan kedua tangannya. Tubuhnya terus naik dengan nafas, berusaha membuka pintu penjara dengan sekuat tenaga. Tapi tidak peduli seberapa keras Dev berusaha, pintu penjara masih utuh. Buka pintu sel. Dev memerintahkan iblis darah. Iblis darah itu melangkah maju, lalu meninjunya. Ledakan. Ada momen getaran hebat, dan seluruh ruang bawah tanah hampir hancur, tetapi pintu penjara tidak bisa dibuka. Ini membuat Dev sangat terkejut. Untuk mengetahui kekuatan iblis darah, dia adalah iblis yang hebat ribuan tahun yang lalu. Mengapa dia bahkan tidak bisa membuka pintu penjara sekarang? Tepat ketika iblis darah hendak melakukan pukulan keduanya, Charlton buru-buru berkata, kamu tidak bisa memaksanya terbuka, jika tidak seluruh ruang bawah tanah akan runtuh, dan tidak ada dari kita yang akan selamat. Charlton mencegah iblis darah untuk membuka paksa pintu penjara lagi. Melihat ini, Dev buru-buru berkata, berhenti. Meskipun dia sekuat iblis darah, bahkan jika penjara bawah tanah itu runtuh, mereka berdua mungkin aman, tetapi Yuki tidak dapat melakukannya. Jika penjara bawah tanah itu benar-benar runtuh, Yuki pasti akan mati. Ini membuat Dev cemas dan marah, tidak tahu harus berbuat apa. Kamu pasti punya cara, buka pintu penjara untukku, atau mati. Dev meraih leher Charlton. Jika Anda tidak dapat membuka pintu penjara dengan paksa, Anda hanya dapat membiarkan Charlton menemukan jalan. Bagaimanapun, Charlton adalah pemimpin aliansi seni bela diri. Charlton dicubit oleh Dev dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa tersipu dan berkata, aku benar-benar tidak bisa membukanya. Percuma jika kau membunuhku. Dev tidak mendengarkan, dan kekuatan di tangannya menjadi semakin kuat. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhimu. Mata Dev merah. Charlton mengalami kesulitan bernapas saat ini, dan kulitnya juga berubah menjadi ungu, dan dia akan mati kapan saja. Dev, sepertinya dia benar-benar tidak tahu. Saat ini, Yuki berbicara. Saat itulah Dev mendapatkan kembali kewarasannya, dan membiarkan Charlton pergi. Charlton terus batuk dan terengah-engah.
saya benar-benar tidak tahu, saya hanya dikirim sementara untuk menggantikan Zeke sebagai pemimpin, dan saya tidak punya hak. Melihat Yuki di penjara, Dev merasa tidak nyaman seperti ditusuk jarum di hatinya. Dev, jangan sedih, dan jangan berkecil hati, aku yakin selalu ada jalan, dan mereka tidak akan membunuhku, apalagi melecehkanku. Yuki menghibur Dev. Ya, aku pasti akan menemukan cara untuk memecahkan sel ini, Yuki, tolong tunggu dengan sabar. Dev berkata dengan tegas. Aku percaya padamu. Sekarang kekuatanmu begitu tinggi, kamu bahkan bisa bergegas ke penjara bawah tanah. Aku yakin hari ketika kita benar-benar bersatu kembali, itu tidak lama lagi. Yuki mengangguk. Dev memegang tangan Yuki erat-erat, dan tidak mau melepaskannya untuk waktu yang lama, tetapi hanya karena ini, aura menakutkan tiba-tiba mulai muncul di ruang bawah tanah, seolah-olah sesuatu yang mengerikan sedang terbangun. Merasakan aura yang menakutkan, Dev tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di ruang bawah tanah lagi, dan setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Yuki, dia segera mengambil Charlton dan berlari keluar. Begitu dia berlari keluar dari penjara bawah tanah, gerbang penjara bawah tanah itu tertutup secara otomatis, dan ada gelombang cahaya seperti sisik ikan di sekelilingnya, yang sepertinya menutupi penjara bawah tanah itu lagi dengan formasi. Dev mengerutkan kening saat dia melihat ke ruang bawah tanah yang sekali lagi ditutupi oleh formasi. Dia tahu bahwa seseorang pasti memanipulasi semua ini di belakang layar, dan dia juga tahu bahwa dia telah memasuki ruang bawah tanah. Hancurkan aliansi seni bela diri ini untukku. Karena ruang bawah tanah tidak dapat dihancurkan, maka Dev akan menghancurkan aliansi seni bela diri. Iblis darah menerima perintah tersebut, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya, diikuti oleh tornado di sekelilingnya. Awalnya, seluruh aliansi seni bela diri dilindungi oleh formasi, tetapi sekarang di bawah aura menakutkan dari iblis darah, bangunan megah itu langsung berubah menjadi reruntuhan. Melihat kemampuan iblis darah yang menakutkan, Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata apa-apa. Sialan ini terlalu tangguh, jika iblis darah belum mati saat ini, dan yang dia simpan bukanlah tubuh, lalu apakah ada orang lain yang menjadi lawannya? Charlton menyaksikan seluruh aliansi seni bela diri berubah menjadi reruntuhan, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat pasi. Dia tahu bahwa dia sudah tamat, dan jika Dev tidak membunuhnya, Yang Maha Kuasa yang akan membunuhnya. Dalam sekejap mata, aliansi seni bela diri sudah tidak ada lagi, hanya bebatuan yang masih berdiri utuh. Anggota aliansi seni bela diri, bahkan mayatnya tidak dapat ditemukan, mereka telah menjadi sampah. Dev memandang Charlton, dan pada saat ini Charlton tidak bisa menahan perasaan hatinya yang menegang. Sebagai Wuhou Agung, jubah perak hitam dari aliansi seni bela diri sekarang menjadi tahanan, dan dia sangat malu. Dev, aku membuka ruang bawah tanah untukmu, dan aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu, bisakah kamu tidak membunuhku? Charlton memohon belas kasihan, dia takut mati. Dev menatap Charlton dari dekat, dan kemudian berkata dengan wajah dingin, aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya, jangan salahkan aku, salahkan dirimu sendiri karena tidak menjadi pemimpin. Dev tidak langsung membunuh Charlton, tetapi membiarkan iblis darah membawa Charlton dan berjalan menuju rumah naga. Dev menahan Charlton karena dia ingin menghukum mati Charlton di depan umum. Dia ingin semua orang tahu bahwa dia akan berakhir dengan aliansi seni bela diri. Para pemimpin aliansi seni bela diri semua dijatuhi hukuman mati, dan aliansi seni bela diri dihancurkan. Siapa lagi yang akan bergabung dengan aliansi seni bela diri? Dev akan berjuang sampai akhir dengan aliansi seni bela diri, jangan kasih kendor. Pada saat yang sama, di ruang yang sangat berfluktuasi, seseorang yang tubuhnya menjulang dan tersembunyi di balik jubah hitam perlahan berdiri. Masih ada orang di dunia sekuler yang dapat mengguncang lingkaran sihirku. Fluktuasi nafas barusan terlalu menakutkan. Apakah energi spiritual benar-benar akan pulih, dan beberapa benda lama hidup kembali? Pria berbaju hitam membuka mulutnya dengan ringan, tetapi tidak ada seorang pun di depannya. Tuang Maha Kuasa, semua alam rahasia utama tampaknya telah menerima pesan bahwa era pemulihan spiritual akan datang, dan semua keluarga besar yang tersembunyi tampaknya sedang bersiap. Banyak juru bicara keluarga kuat telah muncul di dunia sekuler,
tetapi aliansi seni bela diri yang telah kami kelola dengan susah payah telah kehilangan kecemerlangannya saat ini dan dihancurkan dalam satu gerakan. Di ruang yang berfluktuasi, seorang lelaki tua dengan wajah keriput dan agak bungkuk muncul. Hahaha, aliansi seni bela diri hanyalah umpan bagiku. Bahkan jika itu adalah umpan, itu tidak dapat dengan mudah dihancurkan oleh orang lain. Kamu harus mengajak seseorang untuk melihatnya. Jika kamu bisa, bawalah Dev. Avatar naga emas, mungkin dengan tubuhnya, kita bisa memasuki dunia lain dan bertemu Raja Iblis kita yang telah lama hilang. Yang Maha Kuasa tertawa terbahak-bahak, dia sepertinya tidak marah karena aliansi seni bela diri dihancurkan. Seperti yang diperintahkan. Pria tua bungkuk itu mundur perlahan, dan segera tubuhnya tersembunyi di ruang yang berfluktuasi. Dan di Kyoto, aliansi seni bela diri dihancurkan, dan berita bahwa Charlton, pemimpin baru aliansi seni bela diri, ditangkap, langsung menyebar. Kali ini, reputasi Dev telah mencapai puncaknya. Tetapi bagi Dev, semua prestise tidak ada artinya, dia harus menemukan cara untuk keluar dari sel dan menyelamatkan Yuki. Sekarang aliansi seni bela diri tidak ada lagi, melihat penjara bawah tanah, Dev tidak berdaya, yang membuatnya sangat putus asa. Tuan Chen, apakah Anda khawatir tidak bisa menembus penjara aliansi seni bela diri? Saat ini, Jarvis datang dan bertanya. Dev memandang Jarvis, lalu mengangguk. Formasi di sel itu terlalu kuat, bahkan iblis darah tidak bisa menembusnya. Saya telah tinggal di penjara bawah tanah aliansi seni bela diri selama 20 tahun. Formasi di penjara bawah tanah sangat aneh, tetapi selama Anda menemukan mata formasi, Anda mungkin dapat memecahkan formasi tersebut. Kata Jarvis. Bersambung ke episode 177. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.